ngomongin pengalaman perjalanan horor atau nyeremin pas naik mobil udah. Cerita dikejar setan pas naik motor juga udah kan. Nah masih di topik yang sama nih, cerita kedua gua kali ini bakalan cerita tentang perjalanan darat. Bukan motor, bukan mobil, bahkan kereta. Ini cerita pengalaman mistis dari seorang supir bus antar provinsi. Jadi cerita ini kebetulan dikirim sama Nia, yang bapaknya itu mantan supir bis antar provinsi. Setiap pulang tugas pasti ada aja tuh cerita serem yang dibagiin sama bapaknya ini. Kalau nggak ada cerita, malah gantian Nia yang nagih, karena udah kebiasa aja. Tapi dari semua cerita pengalaman yang pernah diceritain sama bapaknya ini, ada satu yang benar-benar masih ngebekas buat Nia, dan bahkan buat bapaknya juga. Kita sebut aja nama bapaknya ini Pak Sony ya. Dari Nia kecil, Pak Sony ini emang udah jadi supir segala macam kendaraan lah. Mobil, truk, shuttle, bahkan bis dia tuh mampu lah, atau bahkan lancar gitu. Bisa dibilang di PO busnya aja, Pak Sony ini jadi semacam top tier supir senior lah di sana. Nah buat informasi aja, jadi sistem jadi supir bus antar provinsi ini tuh, misalnya kalian nyupir, rutenya Jakarta-Jogja. Nah nanti setibanya di Jogja, itu bisa istirahat dulu di mes. Normalnya sih 1 hari, baru besoknya berangkat lagi bawa armada bis yang sama dengan rute kebalikannya, Jogja-Jakarta. Tapi untuk kasus-kasus tertentu yang dadakan gitu ya, bisa aja dalam sehari langsung nyetir pulang pergi juga. Apalagi kalau emang mau ngejar setoran ya atau bonus gitu. Nah kondisi ini sempat dialami sama Pak Sony. Jadi Pak Sony ini lagi dalam 1 hari udah selesai bawa armadanya dari Semarang ke Bandung. Beberapa jam di Bandung, Pak Sony dapat telepon dari PO cabang busnya di Jogja. Katanya besok ada jadwal keberangkatan, tapi kebetulan armada bus dan supirnya itu udah habis. Mau nyoba kasih ke driver baru masih ragu, takutnya nggak tahu medan jalanannya. Apalagi di situ Pak Sony ditawarin dapat bonus, lumayan oke, diambil lah di situ. Nah Pak Sony di saat itu berangkat nyetir sendiri, nggak ditemenin sama kernet sama sekali. Jalur yang diambil tuh jalur selatan, karena emang lebih dekat kalau misalkan mau ke Jogja. Beberapa jam jalan, aman-aman aja. Sampai di salah satu perempatan itu, pas banget lampu merah, Pak Sony ini stop. Nah gak tahu dari mana, tiba-tiba di samping pintunya itu, di luarnya, itu udah ada cewek, remaja gitu, pucet, rambutnya gak begitu panjang, berdiri, anteng aja ngeliatin Pak Sony di situ. Dan kepalanya agak naik gitu. Sosok ini tuh nggak ngamen ataupun nggak ngemis, diulurin uang juga nggak diambil, aneh banget lah pokoknya. Dan itu kondisinya udah malam ya. Udah tuh karena lampunya udah hijau, Pak Sony lanjut jalan lah. Kan pintunya emang tinggi ya, kalau si bus gitu. Jadi normal kalau misalkan sopir tuh nggak bisa ngeliat jelas apa yang ada di sampingnya dia ini. Nah tapi kok sekarang perasaannya Pak Sony itu jadi aneh, jadi nggak enak gitu rasanya. Kayak ada yang ngeliatin dia terus. Dan bener aja Nat, Moy, pas Pak Sony ini ngeliat ke spion bisnya, katanya cewek itu masih berdiri anteng di samping pintunya dia. Lah, ngikut jalan? Iya, padahal di bagian luar. Wow. Itu udah mistis kan. Dan cewek ini ngeliatin ke arah Pak Sony terus Nat, Moy. Padahal bisnya ini udah jalan, gak stop. Cuman sosok ini kayak kebawa aja gitu. Iya. Wah Pak Sony di situ mulai tegang. Dia coba ngebut, tapi pandangannya udah gak fokus. Pak Sony ini jadi kayak dikit-dikit nengok buat ngintip ke spion, dan sosoknya masih ada. Pak Sony ngebut, tiba-tiba brak. Karena gak fokus, Pak Sony kayak nabrak sesuatu di tengah jalan. Gak tahu apa. Dia langsung banting setir dadakan ke pinggir jalan, dia matiin mesin bisnya. Pak Sony turun, dia larilah ke arah belakang. Dan ternyata yang ditabrak apa coba? Apa? Gak ada. Lah, Gak ada siapa-siapa. Bahkan jalanan pun kosong, cuman dia sendiri aja. Anjir. Pak Sony coba mastiin ke bagian depan bisnya juga gak ada apa-apa. Di situ Pak Sony udah sadar nih kayaknya emang dia lagi diisengin nih. Iya. Tapi pas dia mau coba berangkat lagi, dia nyalain bisnya nggak bisa nyala dong. Wow. Di tengah antah berantah, malam-malam, ya dia nggak bisa ngeluarin apa-apa. Pak Sony bingung lah. Dia cuman keluar, dia sambil ngerokok, berharap ada truk atau bis yang lewat buat bantuin dia. Tapi ditunggu-tunggu berapa menit, nggak ada juga yang lewat, tumben banget. Setelah setengah jaman, dari jauh kelihatan ada cahaya ngedeket. Oh, ada sepeda motor nih. Siapa tahu bisa minta tolong. Dan bener aja, motor yang ngedeket, stop. Terus si bapak-bapak ini nyamperin Pak Sony. Tanya, ada apa? Kok sendirian di pinggir jalan? Karena ya Pak Sony juga ngasih tanda gitu kan.
Pak Sony jawab dia nggak tahu nih kenapa tiba-tiba mati aja mesinnya. Nggak ada basa-basi apa-apa. Si bapak-bapak ini tuh masuk ke dalam bis beberapa menit, keluar sambil ngomong, udah aman ya Pak, di sini emang banyak yang suka iseng, hati-hati, nanti kita ketemu lagi. Kata gitu. Udah habis kayak gitu, cabut nih bapak-bapak. Nggak tahu tuh maksudnya apa gitu kan, ketemu lagi gitu. Iya. Tapi kata Pak Sony, bisnya beneran bisa nyala lagi, beneran kayak normal. Wah. Ya dia ambil itu sebagai keuntungan lah. Maksudnya kayak gue juga lagi ngejar waktu nih buat gue balik lagi gitu kan. Karena bahkan udah sana dia harus berangkat lagi buat kerja gitu. Mungkin istirahatnya kayak cuma beberapa jam doang. Nah paling juga baru beberapa puluh meter jalan, Pak Sony ini ngeliat kayak ada semacam gubuk warkop kecil gitu di pinggir jalan. Pas banget setelah tikungan yang cukup tajam. Nah di situ Pak Sony ngeliat di samping warung itu ada sepeda motor. Motornya ini sama kayak motor yang dinaikin sama bapak-bapak tadi yang ngebantuin Pak Sony. Pak Sony pelan-pelan minggir lah. Dia minggirin bisnya. Dia mau berterima kasih lah istilahnya. Sekalian dia ngisi perut juga di situ. Ya mungkin bapak ini bilang ketemu lagi tuh itu nanti gitu kan. Jadi kayak dia mengiyakan ajakan itulah. Sekalian beritikat baik. Udah masuk, warungnya tuh normal-normal aja sebenarnya. Masuklah tuh Pak Sony ke sana. Tapi dia nggak ngelihat ada bapak-bapak tadi. Yang ada cuma ada ibu-ibu lagi kayak masak gitu ngebelakangin Pak Sony. Pak Sony ngomong, "Teh, mau kopi hitam 1 sama kalau ada mie kuah boleh deh 1." Nggak ada yang aneh. Orang si penjualnya juga ngejawab, bahkan ya ngobrol tipis-tipis sama Pak Sony gitu. Kopi hitamnya datang duluan nih, masih panas. Pak Sony nyoba minum sambil terus ditiupin gitu karena masih panas kan. Cuman kata Pak Sony, kopi hitamnya ini hambar banget Natmoy. Gak enak, rasanya aneh banget. Bahkan pas diseruput kayak ada pasir sama tanah dikit gitu dalam kopinya. Bukan kayak rasa ampas kopi ya, tapi kayak rasa pasir gitu. Pak Sony mulai ngerasa wah ini ada yang aneh nih. Tapi dia cuma bisa diem aja karena gak enak kalau misalkan langsung cabut kan. Apalagi ya dia udah mesen mie. Penjualnya juga kayaknya cukup ramah gitu. Pak Sony basa-basi lah di sana. "Teh, sendirian di sini? Itu motor di samping punya siapa?" Dijawab sama si ibu-ibu atau mbak-mbak ini, "Punya suami, A." Pak Sony nanya lagi, "Suaminya di mana, Teh?" Ini sumpah ya anjir, masa pas ditanya kayak gitu, jawaban penjualnya kayak gini, "Mati, A." Hah? Gitu katanya. Anjing. Kaget dong Pak Sony di situ. Disautin lagi, "Mati? Kapan matinya?" Terus jawaban aneh berikutnya dari penjual ini, dia ngomong gini, "Bentar lagi." Hah? Maksudnya? Anjing aneh banget kan? Pak Sony tambah gelegepan tuh di situ. Dia udah mulai nggak berani ngeliat ke depan, nggak berani ngeliat si penjual ini. Dan gak selang lama si penjual ini ngedeket, terus naro mangkok mie kuahnya di depan Pak Sony. Pas Pak Sony ngambil gitu ya, mau ngedeketin mangkoknya ke arah dia, Pak Sony ngeliat jelas masih ada tangan si ibunya ini masih menggangin mangkoknya. Jadi mangkoknya udah ditaruh di atas meja, tapi masih dipegang sama si penjualnya ini. Dan gak dilepas-lepas Moy. Pak Sony bilang, "Udah Teh, ini mie-nya biar saya makan dulu aja gitu." Maksudnya lepasin gitu. "Teh bisa lepas gak tangannya?" Terus penjualnya ngejawab Pak Sony, tapi suaranya gak jauh. Gak masuk akal dong. Maksudnya kayak, "Ini Mbak tangannya di depan gua, tapi kok suaranya jauh." Penjualnya tuh ngomong kayak gini, "Loh, A, tangan Abi mah udah lepas." Hah? Tahu nggak? Ternyata yang megangin mangkok itu beneran tangan si penjualnya, tapi udah lepas atau udah putus. Hah? Pas Pak Sony ngeliat ke depan, Bangsat. dikit cuma tangan doang. Pantesan aja suaranya jauh kan? Iya. Anjing. Pak Sony langsung gemeteran tuh sebadan-badan di situ, nggak bisa ngapa-ngapain. Tiba-tiba pas dia lagi gemeteran kayak gitu, dia ngedengar ada suara kenceng banget dari luar. Suaranya kayak kendaraan gede gitu, entah truk atau bis kayak nabrak rumah gitu kenceng. Dia sigap lah, langsung lari keluar. Dan ternyata apa yang terjadi di luar, Pak Sony ini ngelihat jelas banget udah ada kayak bekas kecelakaan persis di depan warung itu. Ada darah-darah beneran ngalir sampai ke bawah jurang seberang gitu. Dan ada 3 korban di situ Moy. Pas dilihat lagi lebih jelas sama Pak Sony, 3 korban itu tuh sosoknya mirip banget sama cewek di lampu merah tadi, bapak-bapak yang nolongin dia, sama ibu-ibu penjual di warkopnya. Wah, gila. Itu parah banget. Pak Sony ngelihat si korban-korban ini badannya tuh
udah pada nggak sempurna lah. Beberapa bagian badannya udah pada misah gitu. Dari jauh kayak ada suara helm jatuh ngeglinding turun ke arah turunan jalan. Pas dilihat sama Pak Sony, itu bukan cuman helm ngeglinding biasa. Itu helm bapak-bapak tadi yang nolongin dia itu. Helmnya ngeglinding sekepala-palanya di dalamnya. Wow. Pak Sony langsung pusing banget sampai badannya tuh oleng. Terus gak lama kemudian dia muntah. Banyak banget dia muntah di situ. Gak selang lama ada suara truk tuh mau lewat. Pak Sony masih gak berani tuh ngelihat ke arah sumber suaranya karena trauma kan. Takutnya nih yang suara itu tuh suara mistis lagi. Iya benar. Tapi untungnya si truk ini ikut stop ke pinggir jalan, terus nyamperin Pak Sony. Di situ ditanyain, ada apa? Nah Pak Sony bilang, ada kecelakaan barusan. Saya lihat pas lagi di warung situ sambil nunjuk ke belakang. Dan pas Pak Sony nunjuk ke belakang, warungnya emang udah ambruk aja, gak berbentuk. Oh, Padahal tadi dia habis makan di situ kan. Iya. Nah supir-supir truk ini langsung bilang ke Pak Sony, wah udah gak bener ini, Bapak langsung nyetir bahaya, udah gak fokus. Udah mending nanti biar disetirin aja sama teman saya lah, Bapak ikut saya aja. Intinya dengan logat Jawanya gitulah. Jadi mulai dari tempat itu sampai ke perbatasan antara Jawa Barat sama Jawa Tengah, Pak Sony gak dibolehin buat nyetir sendiri. Dan intinya setelah hari itu Pak Sony absen dari nyupir untuk ya beberapa waktu lah, karena dia trauma banget. Dan di beberapa waktu itu Nia sama bapaknya, sama Pak Sony, itu baru tahu berita kecelakaan ada bis nabrak warung pinggir jalan. Satu keluarga meninggal. Dan bisnya ini ternyata satu armada juga sama tempat Pak Sony kerja, tapi beda cabang aja. Dan warung yang ditabrak tuh di mana? Itu persis di tempat Pak Sony mampir malam itu. Jadi mungkin ya sosok cewek yang ngeliatin Pak Sony pas lagi nyetir itu ya anak pemilik warung yang juga jadi korban kecelakaan. Sosok ini ngeliatin terus karena mungkin mau nyari tahu siapa supir yang udah ngebunuh mereka sekeluarga. anjir. Itu di daerah mana, Bi? Ini kayaknya masih di daerah Jawa Barat, Moy. Kejadiannya ya. Anjir, berarti kalau misalnya orang-orang daerah sana harusnya udah familiar tuh sama tikungan dan bekas warung yang ditabrak itu ya? Iya, bisa jadi. Kasian juga sih Pak Sony. Gue jadi dia sih traumanya seumur hidup sih.